Ini dia mobil mewah yang harganya turun sampai 1,1 miliar. Karena sejak waktu pertama kali Zeekr masuk Indonesia di tahun 2024, tahun 2025 lalu dan gagal masuk dan akhirnya kembali masuk di IMS 2026, Zeekr kembalikan Zeekr 009 ini melalui Geely dan dihargain lebih terjangkau 1,1 miliar. Yes, tepatnya dulu 2,7 miliar, sekarang under 1,6 miliar. Yes, ini dia Zeekr 009 MPV mewah yang kelasnya bukan cuma sekedar Alphard, bukan cuma sekedar Denza kalian atau Xpeng X9. Ini tuh satu kelas di atas MPV luxury lainnya. Sudah masuk kelas ultra luxury. Tapi semenarik apa mobil ini? Setelah berlama-lama, ini dia CVT review Zeekr 009. Oke, ini dia Zeekr 009. Jadi dengan harga 1,1 miliar lebih terjangkau, apa aja sih yang di-adjust? Apakah ada fitur yang dikurangi atau justru fiturnya sama aja, tapi memang karena simply dipegang langsung oleh headquarternya mereka? Nah, kita lihat aja yuk. Nah, ini tampang depannya ya, nggak ada perbedaan sama yang udah pernah kami review. Jujur, di channel lama itu kami punya prestasi menjadi orang pertama dan terakhir mereview Zeekr 009 sebelum akhirnya mereka bangkrut. Dan sekarang beruntung lagi bisa mereview ini menjadi yang pertama juga lagi review. Ketemu lagi dengan Zeekr 009 dengan spesifikasi yang sudah lebih baru gitu. Ini tampangnya dia bagus banget ya. Kami suka banget sama Zeekr yang ini karena dia dibandingkan dengan brand China lain, dia punya ciri khasnya tersendiri, yaitu adalah desain ini ya. Karena kalau brand China lain itu agak generik antar satu sama lain, Zeekr punya ciri khasnya sendiri. Bagus gitu. Lampu semua sama ya, tapi yang bagus di sini kamera, radar semua tidak ada yang dikurangi. Dia masih ada radar di sana, kamera di bagian sini, ada radar lagi. Total di kamera di mobil ini tuh lebih dari 12 kamera dan sudah HD kamera untuk membantu kamera di sekujur bodi, kamera 540 dan juga untuk membantu ADAS dari mobil ini yang memang terkenal canggih banget gitu. Lanjut pada bagian samping. Di bagian samping, adjustmentnya mulai terlihat di bagian velgnya. Velgnya dia menggunakan 19 inci. Dia 19 inci dengan jaring-jaring yang banyak seperti ini gitu ya. Ada logo Zeekr-nya. Di 255 R19, dia 19 inci. Spionnya, di spionnya aja ya, bagus banget. Dia spionnya besar, ada sein LED. Kameranya ada 1, 2 gitu ya. Jadi, dan 3 di bagian sini. Jadi, again, kamera banyak banget untuk menunjang ADAS dan juga kelengkapan di mobil ini gitu ya. Panjang dari mobil ini itu mencapai 5,2 meter. Jadi memang bukan cuma sekedar, kalau kayak Alphard gitu-gitu baru 5 meteran gitu ya. Ini sudah 5,2 meter. Jadi panjang banget. Mesti siapin garasi kalian gitu. Dan yang kerennya lagi, Zeekr itu punya rangka bodi yang kuat banget karena memang dia sharing platform dengan Volvo EM90. Yang mana ya Volvo terkenal tank yang beneran ya. Tanknya mobil tuh Volvo kuat banget, bahkan pilarnya ini pernah dites nabrak truk kontainer gak hancur, padahal pilarnya tuh kesannya kayak kaca doang nih, tapi gak hancur guys, keren banget. Nah, lanjut bagian samping, ini ya tuas yang bersambung gini masih ada, jadi nggak pakai flash door handle, kami suka banget. Jadi berasa nih kayak nyambungnya depan sama belakang dan tinggal dibuka sudah power sliding door, bagus gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bagian dalamnya seperti apa dan ciri khasnya Zeekr ya, nih. Di pilar C-nya nih ada kayak garis-garis kayak gini, keren banget sih. Makanya Zeekr kalau yang 009 ini terutama ya, kalau yang baru-baru memang agak kami kurang suka karena mulai generik mobil China. Tapi yang 009, yang X itu sumpah punya ciri khas banget. Kayak mobil-mobil pada Zeekr ya gitu, beda gitu. Kita langsung tahu itu Zeekr. Dan yang menariknya lagi, dia sudah pakai air suspension. Jadi kalau kita keluar dari mobil tadi karena kita buka sliding door-nya ya, dia langsung nurunin ke paling bawah. Tuh. Bahkan tinggal 1 jari jarak dengan mobil ya, supaya mempermudah kita masuk dan keluar dari mobil. Nice banget. Dan suspensinya mobil ini sih, aduh luar biasa banget lah. Ya walaupun kesannya Xpeng X9 punya air suspension juga, kalah suspensinya sama ini sih, jelas. Dan bagian belakang, masih desain lampu dari depan itu align ke bagian belakang ya. Dia kayak menurun ke bawah gitu, garis kayak taring logo Zeekr di bagian sini, bagus. Jadi bukan cuma logo tulisan doang, tapi memang dibentuk kayak 3D gitu. Jadi berasa banget mewahnya gitu ya. Lampu-lampu udah pasti paling keren di sini. Dia ada lampu juga bagian sini atas untuk ngeremnya, dan ada kamera di bagian atas, ada kamera di bagian tengah, ada kamera lagi di bagian bawah.
Jadi di belakang aja kamera ada 3 guys. Coba bayangin ya, ini 3 belakang, 3 samping, 3 samping udah 9, depan 12 HD. Keren kan? Gitu ya, bagus spoiler. Ya kami nggak mau jelasin desain lah ya, kami udah pernah review mobil ini sebenarnya di channel lama gitu ya. Ya kalau mau ngecek channel lama boleh, lumayan lah, view-nya kan lagi agak turun. Mungkin kalian bisa bantu-bantu teman-teman lama saya biar view-nya pada naik gitu ya. Oh. Oke, pasti sudah power tailgate pasti. Dan kapasitas bagasinya gede banget, nggak usah diragukan lagi. Dan ini di bawahnya bahkan ada ruang penyimpanan lagi. Jadi ini kami udah pernah tes mobil ini, kapasitas bagasinya emang gede banget. Jadi mungkin nggak kayak Denza lah ya, yang memang terbatas bagasinya dan ruang rek roomnya. Kalau ini mobil ini tidak ada jadi masalah sama sekali. Bahkan kalian masih bisa adjust untuk rebah banget baris ketiganya gitu. Oke. Dari luar, adjustmentnya nggak terlalu kelihatan lah ya sebenarnya apa yang terjadi di bagian luar penyesuaian spesifikasinya. Mungkin paling terjadi paling banyak di bagian dalam. Let's go kita cek. Oke, ini dia interiornya dari Zeekr 009 yang terbaru. Apa aja sih penyesuaiannya di dalam kabin ini? Jujur sebenarnya kalau kalian nggak terlalu ngeh, ini kalian nggak akan terlalu paham sebenarnya apa aja perbedaan-perbedaannya di dalam kabin si Zeekr 009. Yang paling kelihatan sebenarnya cuma warnanya aja. Yang waktu kami review waktu itu warnanya beige terang, terus bercampur dengan ada warna biru gitu ya waktu itu ya. Nah, kalau di sini ini warnanya full black. Jadi mungkin memang ini akan lebih disukai sama orang Indonesia karena ngerawatnya lebih mudah gitu ya, nggak gampang kotor. Dan yang perbedaan dengan yang dulu dijual dengan harga 2,7 miliar adalah opsi warna dan juga opsi kulitnya. Jadi dari depan, tengah sini sampai yang belakang dulu itu kulit bercampur dengan ada bahan sweat. Jadi Alcantara gitu ya, bukan sweat biasa, bahkan Alcantara. Jadi memang dulu lebih terasa premium, tapi menurut kami nggak terlalu signifikan. Menurut kami ini Nappa leather, ini pakai Nappa leather, ini sudah jauh lebih cukup dan lebih mewah dibandingkan dengan leather biasa yang mana mungkin di kelas-kelasnya kayak Alphard dan segala macam kalah material leathernya dengan mobil ini. Ini sudah jauh lebih premium menurut kami, dan bahan-bahannya juga enak, empuk gitu ya, menopang badan dengan sangat bagus gitu ya. Ini nyaman banget sih menurut kami. Dan material-material dalam sini juga bagus banget. Kayak misalnya di roofnya itu tetap pakai sweat, jadi bukan cuma sekedar roof jelek gitu ya. Ini bagus, mewah. Lampu-lampunya seterang ini dan sudah touch capacitive tuh. Terang banget rasanya kayak di kabin, padahal kondisi di luar hujan, tapi rasanya di dalam tuh kabin terang walaupun ininya tuh hitam gitu ya. Nah, ini di sini masih tetap ada kayak pegangan, ada tombol shortcut untuk buka dan tutup juga di bagian sini. Untuk nutup juga bisa tinggal kayak gini aja. Itu bagus. Dan speaker kayak Zeekr sebelumnya, door trimnya tuh mewah-mewah banget. Dan ini kita juga bisa melepas sunshades-nya dengan cara seperti ini. Bentar. Nih ya, dia ke atas, tapi memang nggak seperti Zeekr 7X ya, yang mana bisa pakai ditarik kayak gini. Kalau ini dia masih dilepas, dia masih pakai manual, tapi ini sudah berasa premium banget dan bisa diumpetin nih. Jadi tinggal, nah tuh dinaikin dan bisa kita lepas gitu. Yang menarik lagi di bagian door trim ini, dia juga ada kayak tuas toggle gini untuk kayak ganti-ganti ya di bulatan gitu untuk melihat jam, melihat memory seat. Jadi kalau misalnya kita pencet nih memory seatnya kita aktifin, otomatis mundur gitu ya, karena sudah di set ke memory seat 1 yang mana membuat luas legroom baris keduanya gitu ya. Dan tuh langsung naik otomannya tuh, langsung naik. Di sini juga sudah ada otoman dan pengaturan kursi juga ada dari sini kok tuh, sudah ada ini ya. Jadi kalau kalian mau menikmati, wah enak banget sih gini, terus segala macam. Dan yang menariknya lagi ini, kalau kalian perhatikan ini lebih jelas lagi detail. Ini bisa diganti-ganti ya, bisa ada massage seat bisa diatur dari sini, bisa pengaturan ventilated, heated juga dari sini, fan AC-nya bisa diatur juga dari sini, bagus. Dan pengaturan semburan derajatnya juga bisa diatur dari sini, bagus banget. Tapi memang pengaturan arah semburannya dari AC-nya memang nggak bisa diatur secara manual. Pengaturannya dari layar entertainment di bagian sini. Sebenarnya ini ada disematkan remote nih biasanya sebenarnya. Dan ini bisa kita buka dan tiap kebuka ada chime-nya. Itu bagus banget ya. Ini ada pengaturan AC-nya juga di bagian sini. Kita bisa nonton Disney, Hotstar, Netflix, YouTube bisa, bahkan ada kamera. Nah, kita bisa foto nih. Cekrek gitu ya. Ada video bahkan, jadi bisa merekam. Jadi bisa lagi ngobrol, bisa ngonten nih sebenarnya, bikin podcast nih ya.
langsung video karena ada kamera di bagian sini. Jadi kita bisa langsung otomatis merekam dan filenya sudah ada di bagian atas ini gitu. Dan ini lengkap banget tuh. Wow. Dan bisa dikondisikan kalau kita pengen full terang atau pengen full gelap, itu bisa juga di bagian sini banget, bisa ngatur AC dan segala macam pengaturan bisa di layar entertainment di bagian belakang sini. Ditutup pun juga ada chime-nya lagi gitu ya. Untuk mengatur jok kiri depan juga sudah ada pengaturan di bagian sini. Jadi kalau mau dimajuin mundurin juga ada gitu ya, mempermudah banget. Konsol di bagian tengah sini dia ada sebuah tempat penyimpanan, itu bisa ngangetin, bisa dinginin apapun yang kita masukin ke dalam sini, dan sudah elektrik kebuka gitu ya. Bagus tuh. Ini bisa dinginin dan angetin gitu, dan bisa kita atur sendiri derajatnya berapa, atau kita simply matiin aja bisa. Jadi kalau cuma buat nyimpen doang pun bisa gitu. Jadi nggak harus nyimpan sesuatu. Cup holder ada di bagian sini. Terus di tempat-tempat penyimpanan di bagian sini juga ada ya. Kalau mau naruh HP nih, di bagian sini ada nih ruang untuk nyelipin nih. Ini diselipin di bagian sini. Terus juga kalau kalian ada ruang penyimpanan lagi, dan ada meja nih di bagian sini. Tuh. Bagus ya. Gitu, bagus. Oh iya, yang mungkin hilang lagi adalah meja yang bisa dikeluarkan dari dalam armrestnya. Itu dulu yang di Zeekr yang pernah kami review bisa mengeluarkan seperti itu. Tapi menurut kami nggak terlalu signifikan sih sebenarnya. Itu fitur yang nggak terlalu dibutuhkan menurut kami. Dengan harga segini aja kalian mendapatkan quote on quote Volvo dengan baju lain, ini sudah sangat mewah banget sih sebenarnya. Ini kami pengen nge-set Ottoman-nya dulu. Oke. Untuk sisa-sisanya kayak ambient light-nya tuh di-embed di dalam sebuah door trim-nya, dan door trim-nya sudah dibalut kayak sebuah apa ya, ini Alcantara sweat gitu, bagus banget. Dulu tuh bahan joknya tuh juga seperti ini, jadi nyaman banget sebenarnya, kesentuh sama tangan ini. Enak banget, itu udah bergaris-garis gini, dan ambient light-nya bisa diatur dari depan, banyak banget warnanya, sampai 64 warna, bagus. Pembukaan jendela kanan sudah all auto. Ya. Kiri juga sudah all auto, bisa kita akses dari sini, mengelock dan mengunlock juga bisa dari sini. Sudah canggih banget gitu ya. Dan buka sunroof juga dari yang ini. Bisa kita atur, bisa kita buka. Jadi menarik banget gitu. Ke belakang karena memang dia captain seat dan mobil ini lega banget ya. Walaupun dia ini bukan cuma sekedar captain seat, bahkan udah pilot seat, tapi kita bisa mengakses ke belakang lewat aisle ini tanpa kesulitan sama sekali. Nih. Mudah. Kami tingginya 175 cm ke belakang tanpa kesulitan sama sekali. Dan karena panjang mobil ini sangat luar biasa panjang, dan nggak seperti Denza ya sebenarnya kami. Denza tuh sampai bahkan ada aftermarket khusus untuk mundurin kursi belakangnya, karena udah kursi depannya tuh juga nggak lega-lega banget. Kursi belakangnya legroomnya terbatas banget. Ini depan masih lega, kami di baris ketiga masih lega banget. Ini masih ada sekitar 6 jari di belakang sini. Jadi penumpang baris ketiga tidak seperti rasanya kayak anak tiri guys. Jadi ini masih lega banget, bahkan even panoramic sunroofnya masih sampai ke belakang sini gitu, gede banget. Masih ada speaker premium dari Yamaha even sampai ke belakang sini. Bahkan door trim-nya masih dibalut kulit, masih dibalut sweat juga even ke belakang sini. Ambient light masih ke belakang sini. USB-C masih ada di sini. Ruang penyimpanan ada di bagian sini juga, dan sunshade-nya juga even sampai kaca yang paling belakang, jadi berasa premium banget gitu. Lampu-lampu juga sudah LED by touch capacitive, bagus banget gitu ya. Dan kulitnya juga sama materialnya dari depan baris 2 sampai ke baris ketiga. Headrestnya juga masih terasa sangat premium banget. Dan even di baris ketiga ini kalian juga masih tetap mendapatkan sebuah armrest di bagian tengah sini. Jadi berasa bosnya juga. Wah, gila sih. Ini even kayak kita duduk di baris ketiga tuh kayak masih belum kerasa kasta terendah di dalam mobil. Masih terasa kasta yang cukup tinggi gitu. Dan menariknya lagi, untuk mempermudah kita keluar, tetap ada satu tombol dari sini. Dia akan langsung naikin kursi baris pertama untuk majuin supaya mempermudah. Nah, dan kursi baris keduanya juga dimajuin supaya yang baris ketiganya punya jalan sebesar ini untuk keluar dari mobil guys. Jadi bagus banget ini untuk buka gitu ya, nanti gampang banget sebenarnya kita untuk keluar ke sana. Segede ini mau, kalau kalian masih kesusahan untuk keluar sih ya nggak ngerti lagi gitu ya. Dan unik ya, di belakang tetap juga ada untuk pengaturan tombol AC. Jadi kita pencet tombol di bagian sini, semburan di belakang sini langsung otomatis menyala gitu. Jadi lumayan membantu, dan slidingnya juga bisa kita atur dari sini. Jadi sangat membantu banget. Jadi
Sebenarnya memang ada penyesuaian fitur, tapi menurut kami penyesuaian fiturnya tuh tidak signifikan dan pasti kalian tidak akan ngeh apa perbedaannya dengan Zeekr yang pernah kami review di channel lama. Gitu. Kita lihat bagian depan. Oke, ini dia Zeekr 009 di bagian depannya. Oke, basically sih sebenarnya fitur-fitur yang kelihatan di mata tidak terlalu banyak perubahan. Seperti layar 10 inci untuk speedometernya yang memang sudah bisa menampilkan banyak hal seperti kayak entertainment. Terus juga trip 1 bisa menampilkan average daya listrik kita, trip 2 average daya listrik yang kedua gitu ya. Bisa mengatur suhu AC di sini, temperatur. Kita atur kanan kiri juga bisa kita dinginin, bisa kita kencengin. Jadi nggak perlu ngerogoh-rogoh dari sini lagi karena memang semua pengaturan sudah touchscreen kan. Tapi daripada ribet, bisa ngatur langsung dari layar speedometer gitu ya. Terus juga bisa lihat TPMS, terus bisa lihat navigasi juga di bagian sini gitu. Jadi kita bisa tetap fokus ke layar speedometer. Fokus juga bisa melihat layar head-up display yang menurut kami head-up displaynya ini di-improve dari yang sebelumnya justru. Ini lebih detail dan menurut kami dengan warnanya agak amber, ini bisa lebih kelihatan lebih jelas itu. Tuh. Bahkan ada sih bisa langsung kelihatan dan kanan kiri kita bisa kelihatan, jadi nggak perlu selalu melihat ke arah speedometer. Jadi fokus bisa nyetir ke depan terus gitu. Kalau ini layar 10 inci, nah layar head unit yang tengah ini 15 inci. Sama seperti dulu, ini tetap lengkap dan cepet banget ya. Udah pakai Zeekr OS terbaru, jadi kita bisa sesimpel melipat spion bisa dari sini tuh lihat. Jadi kita tinggal arahin mau yang kita atur di bagian mana gitu ya dari luar. Lihat membuka sunroof, tinggal kita atur mau pembukanya full, mau pembuka setengah doang bisa, atau ini kayak ini yang bagian belakang. Tapi memang semuanya hanya kaca panoramik ya, bukan pure sunroof. Jadi cuma shades-nya doang yang dibuka. Jadi kacanya tuh sebenarnya tidak ada yang bisa dibuka sama sekali gitu. Nah, ini kayak suspension adjustment, kita mau liatin adaptive suspensionnya ya, karena dia sudah pakai adaptive suspension. Ini paling standar, bisa low lagi, bisa very low. Kalau very low nanti kalau misalnya kita menurunin orang segala macam. Very high ini bisa dinaikin dan di perlahan-lahan ya. Depan dulu biasanya dinaikin, baru belakangnya naik. Dan kalau misalnya kita lagi bawa barang ini bisa bener-bener diturunin banget gitu ya. Jadi enak banget, nyaman, dan adaptive suspension ini sih bener-bener nyaman banget di sini gitu. Gila, top. Dan pengaturan-pengaturan lainnya ya, bisa kayak navigasi ada di sini, dan ini udah lengkap, bisa melihat di mana tempat charging terdekat nih, tinggal tekan ini point of interest tuh. Stasiun pengisian kendaraan banyak banget nih, bisa kelihatan di sini, dan ada point of interest lainnya bisa kelihatan. Head up display juga bisa diatur dari sini tuh. Bisa diatur naik turunnya, apa yang mau diganti juga bisa kelihatan dari sini. Pengaturan spion dan juga segala macam memang masih dari sini, sayang banget pengaturan spionnya memang masih dari dari samping dari sini, jadi memang masih agak sedikit ribet sebenarnya ya. Ini agak ribet nih bahkan nih pengaturannya, dan hanya bisa diatur melalui yang sisi kanan. Ada brand China lainnya bisa diatur kanan kiri, jadi lebih nggak usah harus ganti-ganti lagi. Ini kan kalau gini kan harus switch, ini right, mau ganti yang sebelah sana, kita ganti dulu sebelah kanan, baru ganti sebelah sini. Jadi lebih multiple steps. Walaupun brand China juga kami nggak setuju kenapa pengaturan nggak dirubah dari sini gitu ya. Tapi tetap aja ini lebih ribet lagi, karena harus ganti-ganti di sini dulu. Mau ganti yang left, harus ganti dulu di left di sebelah sini, baru kita ganti-ganti lagi. Tuh kayak ya sebut saja Cherry gitu ya, 38 CSH. Kalau kita udah rubah ke mode spion untuk pengaturan spion, yang kiri akan ngatur untuk yang kiri, yang di setir, yang setir sebelah kanan ya akan ngatur sebelah kanan gitu. Ini akan lebih permudah. Ini sayang tidak bisa seperti itu gitu. Oke. Terus untuk pengaturan ADAS, pengaturan ambient light yang di belakang keren banget, itu juga bisa diatur melalui layar head unitnya, keren banget. Apple CarPlay, Android Auto, sound systemnya juga enak banget dari Yamaha. Tapi saya memang belum ada AI karena memang ini Zeekr 009 ini keluar lebih dulu dibanding 7X, jadi belum bisa menyempurnakan Zeekr sound yang memang sudah bisa didesain dengan AI, sehingga memang mereka masih pakai premium sound dari luar nih, dari Yamaha. Tapi suaranya tetap enak, suara enak banget. Kami udah tes. Sun visor, udah ada kaca dan lampu pastinya, bagus. Di kanan dan kiri sudah ada. Terus juga pembukaan sliding door juga bisa dari depan dan cukup di slide aja, nggak perlu kalian tekan gimana banget tuh ya. Dan tiap kebuka tuh selalu ada chime-nya gitu, jadi berasa banget premiumnya gitu ya. Tuh. Dan untuk lampu-lampunya juga kalau nyalain dan matiin juga tinggal touch aja, one touch of a button, jadi semuanya berasa premiumnya gitu ya. Berasa jadi bagus, dan ada wireless charging di sini, 2 cup holder. Tuas transmisi tidak seperti Zeekr lainnya ada di
tuas di sebelah sini, dia semua ada di bagian sini gitu. Nah, apa aja sih adjustment di bagian sini? Di bagian Zeekr yang terbaru ini. Nah, untuk pengaturan setirnya yang dulu juga elektrik dan pengaturan melalui layar head unit, sekarang pengaturannya jadi manual nih, Civities gitu. Oke. Jadi ini adalah varian tertingginya Zeekr 009 yang dijual di Indonesia. Jadi akan ada 3 varian yang dijual di Indonesia. Walaupun harganya di bawah 1,6 miliar, menurut kami kelengkapan di sini sih udah lebih dari cukup ya. Nah, gimana kalau kita coba rasa berkendaranya? Let's go. Oke, berkendara bersama Zeekr 009. Yes, we are back with this car again. Kangen banget. Terakhir nyobain Zeekr ini tuh di 2025 awal. Bahkan kami pertama kali diundang sama Zeekr itu ke nyobain ini di sirkuit Ningbo itu di 2024. Hampir 2 tahun yang lalu gitu ya. Ini mobil yang sangat menyenangkan banget. Waktu itu aja kami sharing dikit, nyobain mobil ini tuh di sebuah sirkuit pakai MPV sebesar ini. Mereka itu seakan-akan pengen nunjukin bahwa sasis dari si Zeekr 009 ini bener-bener rigid, walaupun suspensinya nyaman, empuk. Jadi mau ditekuk-tekuk kayak apapun, belok-belok kayak apapun di sirkuit Ningbo ya. Bahkan waktu itu sirkuit Ningbo sempat mengheld sebuah balapan internasional yang sangat luar biasa prestigious. Jadi di sirkuit seperti itu aja, ini mobil masih ngikut, bodinya tuh kayak nggak ketinggalan ketika kita belok kanan dan belok kiri. Jadi itu hal yang sangat jarang terjadi di sebuah MPV gitu. Kadang beberapa kali kami udah pernah nyoba Xpeng X9, udah pernah nyoba Denza juga. Itu mobil berasa gede doang gitu ya. Jadi pas kita belokin memang ya ngayunnya sangat luar biasa, sasisnya terasa tidak rigid gitu ya. Kalau di sini sih sangat super duper nyaman. Di Indonesia sendiri kami udah pernah nyoba waktu itu, kami juga jajal untuk belok dan segala macem. Ini mobil yang sangat menyenangkan banget, ini nyaman dan power delivery-nya tuh enak gitu ya. Kami senang banget ketika akhirnya Geely punya kemauan untuk mengembalikan Zeekr ke Indonesia tanpa berlama-lama ya. Kami pikir kayak masih nunggu lihat Geely-nya akan sukses dulu di Indonesia, baru Zeekr-nya akan masuk gitu ya. Ternyata nggak pakai lama, mereka waktu itu mengundang media gathering di awal tahun Januari sebelum IMS. Mereka bilang bahwa akan bawa Zeekr. Di IMS udah langsung muncul ada Zeekr gitu, gila. Kami suka sama brand-brand yang kayak gitu, nggak pakai basa-basi, langsung masukin gitu. Oke, yang masuk ke Indonesia, dia punya 2 spek. Dia ada single motor front wheel drive dan ada yang dual motor all wheel drive gitu ya. Keduanya pakai baterai sebesar 116 kWh, yang mana tenaganya itu sebesar, kalau yang front wheel drive, yang single motor itu, dia range-nya bisa mencapai 604 km WLTP atau 712 NEDC. Dan untuk yang dual motor itu bisa 582 WLTP dan 686 untuk NEDC-nya. Jadi range-nya jauh-jauh banget ya, memang 116 kWh, gede banget sih. Kalau yang single motor, tenaganya sih dia di 335 horsepower dan torsinya di 373 Nm. Dan kalau yang dual motor itu 603 horsepower dan torsinya 693 Nm. Untuk kedua varian tersebut yang masuk ke Indonesia, semua sudah pakai air suspension, yang mana teknologinya bernama CCD Electromagnetic Vibration Reduction System. Jadi nggak cuma air suspension, tapi dia juga bisa mereduce getaran dari jalanan sehingga bisa menciptakan kenyamanan yang sangat luar biasa terhadap mobilnya. Terbukti di sini bandingan suspensi sih luar biasa banget sih, bisa meredam speed bumps, bandingan suspensinya juga juara banget. Ini ngeliatin polisi tidur dari tadi itu kalian pasti kayak nggak ngerasa kan kamera bergoyang apa segala macam. Padahal kita dari tadi jalan biasa-biasa aja nih, mobil nyaman pol. Sini ada speed bumps lagi ya, kita lewatin ya, kita lewatin agak kenceng deh. Bercanda nih mobil, bercanda nih mobil, nggak berasa sumpah. Bandingan suspensi senyaman itu, gila. Nah, tiba-tiba hujan deras, kami kebetulan syuting lagi hujan, berhenti hujan, berhenti hujan, berhenti gitu ya. Ke depan kabinnya dahsyat banget, karena apa? Karena dia sudah double glass. Jadi udah double glass kacanya di bagian depan sehingga meningkatkan kenyamanan sangat luar biasa. Ini lihat speed bumps lagi. Bercanda sih. Biasanya kalau speed bumps gitu pasti ada getaran di kamera kami yang kami pakai suction ini, pasti ada getar dikit gitu ya. Ini nggak berasa getar sama sekali sih. Ini lihat tuh, ini lihat gundukan, lihat polisi tidur yang lumayan tinggi.
ngayun gitu. Wah, gila sih Zeekr. In the meantime kita belokin cepat begini ya tariknya. Wow, tuh lihat, sasisnya ngikut kayak kalian tuh pasti, kalau yang sering nyetir, kalian pasti ngerti maksud kami mobil dengan sasis yang ngikut sama yang nggak ngikut gitu ya. Kadang ya kalau misalnya kita udah belok nih, mobilnya udah belok nih sebagian, tapi kayak ada berasa dia paling ujung belakang dari mobil itu yang kita rasain, mobilnya kayak sasis terbelakang dari mobil ini tuh overhangnya karena mungkin terlalu besar atau segala macam, dan sasis yang nggak terlalu bagus gitu ya, itu kayak kelihatan ketinggalan sama mobilnya. Jadi kayak mobilnya sebagian rodanya udah belok, bodinya masih ketinggalan. Di sini tidak terjadi sama sekali. Benar-benar rigid sasisnya bagus banget. Tapi in the meantime, air suspensionnya membuat mobil ini sangat nyaman gitu. Wow, kami sangat tertarik sekali nih sama Zeekr ini ya. Oh iya, yang masuk ke Indonesia sendiri dia akan ada 2 varian, ada yang 7-seaters dan juga yang 6-seaters. Kalau kalian ingat juga dulu yang kami review di Indonesia itu ternyata juga 6-seaters, yang ini adalah 7-seaters. Tapi memang ada 2 pilihan tenaga juga, jadi akan mirip-mirip juga basically 7-seater sama 6-seater. 6-seaters tuh hanya available tapi 2 motor doang. Kalau yang 7-seater ada yang available terhadap 2 motor dan single motor gitu ya. Nah, 6-seaters di bagian belakang itu memang kursinya lebih individual, lebih terasa gitu ya. Ini footage kami di yang kami review di channel lama dulu. Ya kalau mau mampir ya, tadi kami bilang sekali lagi again nggak masalah kalau mau mampir ke channel lama juga, kasihan bantu-bantu view-nya. Nah, tapi kalau yang di kami review ini adalah varian 7-seater. Menurut kami ini akan menjadi varian yang lebih akan banyak dipilih karena secara value for money luar biasa banget, bisa 7-seater, kelengkapannya juga sudah selengkap ini, bagus banget, dan head-up display-nya sih wah juara banget. Bahkan mobil yang melintas dari arah berlawanan bisa kelihatan dong. Wow, nanti kita akan tunjukkan ya dalam footage ya, mungkin kami sambil rekamin ya. Ini bisa kelihatan mobil, misalnya kayak kita masuk ke pertigaan gitu ya, ada mobil yang dari kanan atau dari kiri kita lewat di depan kita tuh dia otomatis ngelewatin kita gitu. Jadi bagus banget sih. Nggak cuma di head-up display, sebenarnya layar semua penampilan itu bisa ada di bagian layar speedometer. Layar speedometer juga lengkap banget tuh kayak. Jadi saking dia bisa nge-scan-nya dan kameranya banyak banget, itu bisa keliatin bahwa kayak rame gitu. Rame banget gitu. Nah, itu juga ada pengingat school zone gitu ya. Dan saking dia kameranya banyak banget dan kalau misalnya emang daerahnya rame, itu dia bisa nunjukin bahwa memang jalannya lagi rame gitu. Kadang kan kalau di beberapa mobil lainnya tampilan ADAS-nya tuh kayak sepi-sepi aja tuh di bagian layar head unitnya atau layar speedometernya. Nah, ini jadi kelihatan rame karena memang lagi rame jalanannya. Gitu. Bagus sih. Tapi paling yang menjadi catatan kami adalah beberapa hal seperti dia kalau misalnya kita masuk ke dalam gang-gang gitu ya. Kami pernah waktu itu bawa mobil ini ke papasan sama mobil lain. Wah, itu lumayan menyulitkan ketika kita harus nge-slide ke bawah, nge-adjust spion untuk nutup gitu ya. Ini mana nih, kita bingung kan? Nah, di sebelah mana tuh dia? Kan? Nah, penutupannya di bagian sini nih. Multiple step. Jadi memang agak nah ini untuk melipat dan untuk ngebuka lagi gitu. Jadi multiple step sih memang agak disayangkan. Seharusnya ya minimal untuk spion nggak usah harus kelihatan canggih. Kami tahu memang software Zeekr tuh canggih banget gitu ya. Tapi minimal untuk menutup spion dan ngatur spion bisalah di sini. Sisanya yang lain nggak masalah deh menurut kami, karena menurut kami itu hal yang cukup signifikan sih. Harusnya bisa dipertimbangkan gitu. Oke, kita coba ya untuk agak menikung cepat gini. Lihat handlingnya. Tuh. Sasisnya tuh ngikut gitu. Dan kami seneng paling dengan mobil ini ya. Pilar A-nya, ini sebenarnya pilarnya besar. Sebenarnya dia bisa aja bikin pilar A-nya besar dan menutupin mata gitu. Tapi mereka gimana caranya pilar A dari mobil ini supaya tidak ngeblok visibilitas kita, dibuat kayak kaki 2 gitu, sehingga ada kaca besar yang sehingga ketika misalnya kita di sebuah junction atau pertigaan atau perempatan untuk mau belok kanan atau mau belok kiri, itu kita tidak kesulitan sama sekali menggunakan mobil ini gitu. Ini mempermudah banget dan nggak kerasa blocking. Dan meskipun ya di depannya ini kesannya dibuat pilar A-nya tipis, kan kayak yang kami bilang tadi, pilar A-nya ini kuat banget. Udah pernah dijajal, maaf amit-amit ya, waktu nabrak truk kontainer di China gitu ya. Ini kuat banget, nggak hancur, bahkan nggak sampai truknya tuh bagian dari truknya masuk ke dalam kabin. Jadi ini mobil amannya luar biasa.
udah terbukti, well proven memang Volvo kuat banget. Dan mungkin Geely waktu membeli Volvo, sahamnya Volvo gitu ya, dipesenin nama Volvo, lu kalau masih mau bikin mobil buat gua atau bikin mobil atas nama Volvo, kalau kualitas lu menurun, mending gua nggak usah ada aja deh kan. Kayak mungkin mereka gitu. Makanya waktu Zeekr bikinin Zeekr 009 dan akan di-rebadge jadi EM90, kayak mereka udah diwanti-wanti banget deh untuk platformnya harus kuat itu, se-safety itu. Jadi makanya terjadilah Zeekr 009 ini gitu. Kalau kalian masih suka nyetirin keluarga kalian ya, kalian pasti suka. Karena memang apa ya, mereka tuh punya Zeekr 001 kan, yang kenceng banget. Jadi mereka bisa mendevelop mobil ini dengan setir yang bentuknya mirip, yang flat bottom dan flat topnya juga flat, jadi atas bawah tuh flat. Jadi kalau digenggam tuh enak, kesannya tuh kayak mobilnya kecil gitu loh. Kami paling suka ya sama mobil yang actual size-nya tuh sebenarnya besar, tapi pas kita nyetir, bawahnya tuh kayak mobil yang kecil. Kami pas bawa mobil ini nggak kerasa keintimidasi sama sekali. Yang seperti kami bilang, waktu kami bawa Palisade dengan dimensi yang lebih kecil dibanding mobil ini, itu yang Palisade baru ya, kalau yang lama sih nggak. Yang baru, itu berasa lebih gede daripada actual size-nya. Kami kurang suka sama yang seperti itu sebenarnya. Ini malah bisa mendapatkan sesuatu yang sangat bagus sih, gitu. Dan performance wise, ini ada 3 mode, ada 5 karena dia ada AWD ya, jadi comfort, eco, sport, dan snow, dan individual. Kita rubah ke sport aja. Akselerasi. Wah. Wow. 0 sampai 100 yang 4,5 detik, guys. Gila. Bayangin, itu sudah teritori BYD Sea Lion 7. Yang mana Sea Lion 7 sendiri itu mobil 5-seater, dimensinya compact. Sedangkan ini mobil panjangnya 5,2 meter, beratnya lebih dari 2 ton. Ini tapi masih bisa 4,5 detik gitu. Sedangkan yang varian front wheel drive-nya sendiri masih di 7 detikan. Jadi kayak performance wise sih luar biasa banget. Jadi kalau kalian mungkin bapak-bapak nih ya, masih suka nyetir sendiri, tapi juga kadang ya pasti mostly hari-hari suka disetirin karena kalian mungkin big boss gitu ya, bisa afford ini, pasti big boss lah ya, 1,6 miliar gitu ya. Ini mobil yang cocok untuk Anda nih para big boss, karena menurut kami ini mobil masih bisa mengakomodir kenyamanan yang sangat luar biasa di belakang dengan juga performa yang gak main-main. Jujur aja, ini performanya sih gila sih, enak banget ini mobil. Wah, it's an honor kita bisa ngerasain Zeekr lagi ketika pertama kali mereka kembali ke Indonesia ya. Yes, ini dia Zeekr 009 dan kita udah ngerasain gimana sih driving impressionnya. Ya, Zeekr tuh memang enak banget. Kalian harus coba. Dan gimana caranya kalian untuk nyoba? Kalian datang aja ke Geely MAI Sleepy tanggal 14 Maret besok nih. Kami ini tayang di tanggal 11. Tanggal 14 kalian langsung datang ya ke Geely MAI Sleepy karena ada sesi test drive dari Geely sampai all the way ke Zeekr ini. Jadi jangan sampai kalian kelewatan. Yang kelewatan ya nanti tinggal datang aja, tapi ada sesi test drive itu pasti khusus dan bisa jadi ada promo pemesanan dan kalian tinggal cek sendiri aja pastinya. Karena Geely MAI Sleepy ini yang sudah menyiapkan Zeekr di sana. Belum semua Geely dealer punya loh, gitu. Oke CVTs, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Zeekr ini, bisa melalui Geely MAI Sleepy. Nah, overall dari kami berapa terhadap mobil ini? Ini akan menjadi mobil paling tinggi yang pernah kami review sekarang. Yes, 9,3 dari 10. Karena ini mobil enak banget. Guys, sumpah kalian harus coba sih. Kalian harus coba. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.